Ada yang tahu negara Singapura? Ya, Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki keberagaman agama tertinggi di dunia. Dan luar biasanya, negara Singapura telah berhasil membentuk toleransi beragama yang tinggi kepada setiap pemeluknya. Sehingga setiap umat beragama mampu berdampingan secara tentram dalam kehidupan kesehariannya. Ternyata, hal inilah salah satu faktor yang membuat Singapura menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Bahkan, negara terkaya ketiga di dunia. Setiap warga Singapura tidak memandang agama dan rasnya. Bahkan mereka harus bahu-membahu membangun negara Singapura dan mentaati hukum yang berlaku. Toleransi secara menyeluruh adalah sikap menerima perbedaan keyakinan setiap orang. Lalu, apa yang terjadi saat ini di negara Indonesia? Toleransi yang sering sekali didengar, tapi seperti yang sulit sekali dilakukan. Tidak bertuhan diperselisihkan dengan yang bertuhan. Yang bertuhan diperselisihkan karena Tuhannya yang berbeda. Bertuhan yang sama diperselisihkan dengan metode peribadahan yang berbeda. Memiliki peribadahan yang sama diperselisihkan dengan pemahaman yang berbeda. Lalu, apalagi yang harus diperselisihkan di kemudian hari? Apakah toleransi tidak layak di negara ini? Apakah toleransi adalah harga yang sangat mahal sehingga tidak dapat terlaksana di negeri ini? Kafir, sesat, merusak akidah, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi, adalah kata-kata yang selalu menjadi tameng mayoritas untuk tidak mampu menerima setiap perbedaan minoritas. Kata-kata yang mudah sekali diucapkan untuk menolak perbedaan. Kata-kata yang pertama timbul menciptakan perselisihan di negeri ini. Sampai kapan kondisi ini terjadi di Indonesia? Haruskah pemerintah membatasi setiap kegiatan beragama di negara ini? Haruskah pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap warganya jika melakukan kegiatan agama yang berlebihan? Mungkin harus, seperti halnya yang dilakukan oleh Singapura untuk memaksakan toleransi tercipta di negaranya. Setujukah? Pasti tidak. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Kesadaran dalam diri setiap umat beragama itu harus dibentuk. Pemahaman dan keyakinan mayoritas harus menghormati pemahaman dan keyakinan minoritas. Bukankah tujuan beragama adalah mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, keadilan, dan belas kasih yang menjadi dasar dari kebaikan moral dan etika? Bukankah nilai-nilai ini menjadi acuan manusia dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang baik dan memperkuat hubungan sosial dengan orang lain? Wahai Bapak Toleransi dan Perdamaian Negeri, perjuanganmu sangat ini begitu besar demi tertanamnya benih-benih toleransi dan perdamaian di negeri ini. Begitu besar rintangan yang ada di hadapanmu untuk terciptanya perdamaian di negeri ini. Kami yakin engkau tidak akan pernah berhenti memperjuangkannya. Maafkan kami, orang-orang menyetujui gagasanmu, namun kami tidak mampu melakukan hal yang sama seperti yang engkau lakukan saat ini. Wahai tokoh toleransi dan perdamaian negeri ini, kami selalu mendoa agar kesehatan selalu menyertaimu. Kami selalu berdoa agar Tuhan selalu berada di sampingmu, menemani dan menguatkan badanmu untuk terus tegak menegakkan nilai-nilai kebaikan untuk negeri ini. Wahai tokoh toleransi dan perdamaian negeri, wajah kepasrahanmu terhadap Sang Ilahi meyakinkan kami bahwa toleransi dan perdamaian akan tercipta di negeri ini. Tuhan, Engkau Maha mendengar segala suara yang ada di dunia ini. Dengarkanlah doa kami, Tuhan.
Doa yang terucap untuk seorang putra bangsa yang gagah berani menyampaikan pesan-pesan-Mu, demi terciptanya perdamaian sesuai yang Engkau inginkan. Ya Tuhan, Engkau maha melihat segala yang terjadi di dunia ini. Maka lihatlah Tuhan, seorang putra bangsa sedang menyampaikan pesan perdamaian sebagaimana yang Engkau inginkan. Lindungi dan berikan pertolongan-Mu Tuhan, karena Engkaulah sebaik-baik pertolongan. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan selalu terhadap Syekh Panji Gumilang yang saat ini memperjuangkan nilai-nilai kebaikan untuk bangsa ini. Kuatkan selalu jiwa dan raganya untuk tetap tabah dalam menghadapi segala rintangan. Salam hormat terhadap-Mu, wahai tokoh toleransi dan perdamaian, dari kami yang menginginkan toleransi dan perdamaian tercipta di negeri ini.